Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 5 ini, yaitu subpokok bahasan A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Subpokok bahasan B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Subpokok bahasan C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Semangat Sumpah Pemuda ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak saat itulah Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai agama, berbagai golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sahabat pembelajar, kita akan mencoba menjabarkan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Yang dimaksud dengan tumpah darah itu adalah seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, dan udara, negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sering disebut dengan archipelago, yaitu suatu negara dengan wilayah laut dengan kumpulan pulau-pulau di dalamnya. Ini mengandung makna bahwa unsur laut lebih besar dari unsur daratan. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia itu adalah 17.504 buah pulau. Nah, walaupun mungkin dari 17.504 pulau ini yang memiliki nama baru sekitar 16.056 pulau, berarti masih lagi lebih dari 1.000 yang belum memiliki nama. Kemudian luas wilayah daratan Indonesia itu 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Jadi artinya total keseluruhan wilayah Indonesia itu adalah 5.180.053 km persegi. Sedangkan kalau kita lihat dari letak astronomi
Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia juga sering disebut dengan Nusantara karena Indonesia ini adalah negara kepulauan yang ada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itulah Asia dan Australia, dan dua samudra itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi pengakuan sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia ini tumbuh dari sejarah yang begitu panjang bangsa kita. Berawal dari hasrat ingin bersatu, penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi suatu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh para pemuda kita pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia ini merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tentu harus tetap optimis karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membahas kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menegaskan bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan yang dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, kenyataan sejarah ini berarti bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia juga ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia ini tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan sebagai bahasa penghubung nasional, yaitu terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti pada
pertemuan berikutnya kita akan membahas memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.